Halo Fikria Hanifah. Hai, aku Gina. Halo, saya Dia Indah Lestari. Kami perwakilan dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta akan mempraktekkan alat permainan edukatif yang diberi nama Smart Little Cupboard dan dibuat menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah. Oke teman-teman, di dalam Smart Little Cupboard tersebut ada 10 permainan. Dan tentunya di setiap permainan akan mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Pertama adalah aspek perkembangan nilai agama dan moral melalui permainan tata cara wudhu dan sholat. Yang kedua ialah aspek perkembangan fisik motorik dengan mengembangkan motorik halus, yaitu dengan menulis-menulis di board dan bermain sensory play. Yang ketiga ialah aspek perkembangan kognitif melalui permainan hitung-hitung matematika dengan menentukan jam, tanggal, bulan, dan tahun. Yang keempat ialah aspek perkembangan sosial emosional melalui permainan apa perasaanmu hari ini. Yang kelima yaitu perkembangan bahasa dengan mengeja hari, bulan, macam-macam warna, dan jenis-jenis buah. Dan yang terakhir yaitu perkembangan seni dengan menggambar dan menulis di papan tulis mini. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan dalam alat permainan edukatif ini, kami menggunakan kardus sebagai bahan utama. Selanjutnya ada plastik, kertas origami, kertas HVS, spidol permanen, spidol warna, pensil, pulpen, jangka, tusuk gigi, kapas, lembaran magnet, tali masker, stiker papan tulis, botol, tutup botol, penggaris, lem putih, lem cair, gunting, cutter, selotip, dan double tip. Nah, sekarang kita akan mempraktekannya. Yuk teman-teman. Ini dia Smart Little Cupboard, alat permainan edukatif berbahan dasar kardus, berbentuk persegi, berukuran 40 x 40 cm. Permainannya ada di sisi kiri, di sisi kanan, dan ada di bagian dalam kardus. Caranya, kita buka bagian depan. Nah, seperti ini. Permainan yang pertama dapat mengembangkan aspek sosial emosi anak. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Caranya diputar sesuai dengan ekspresi dan perasaan kita hari ini. Ada senang, ada sedih, nah bahkan ada yang menangis. Setelah permainan pertama ada di sisi kanan, lalu permainan kedua ada di sisi kiri kardus. Nah, permainan jam dinding ini dapat mengembangkan aspek kognitif anak melalui proses berpikir dan informasi. Contohnya hari ini adalah hari Senin, tanggal 8 Mei, pukul 11. Nah, 11 berarti jarum pendek ke angka 11 dan jarum panjangnya ke angka 12. Seperti itu caranya diputar. Ya, permainan yang ketiga adalah kalkulator. Kita akan menghitung angka. Dengan berhitung, kita dapat mengembangkan aspek kognitif anak dengan berpikir dan mengingat angka. Nah, kita coba ya, kita ambil dulu angkanya dari laci ini. Kita coba pertambahan 9, contohnya 9 ditambah 4 berapa? 13. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kembalikan lagi botolnya ke laci. Berikutnya adalah permainan yang keempat adalah magnetic board. Papan magnet. Jadi kita akan menyusun huruf di papan ini. Nah, kita ambil dulu hurufnya. Dalam permainan ini kita dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak. Anak akan menyusun huruf di sini. Contohnya seperti huruf A, B, dan C. Selain kemampuan bahasa anak, kita juga dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Sehingga anak dapat menempelkan huruf-huruf
di magnetic board ini. Permainan yang keempat adalah mystery box. Yang warna hijau ini adalah mystery box. Jadi di dalam mystery box terdapat banyak pertanyaan yang akan dijawab oleh anak. Nah, contohnya kita ambil satu pertanyaan ya. Nah, di sini kita baca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, ejalah kata Agustus pada magnetic board. Nah, kita eja kata Agustus di dalam magnetic board. Kita ambil dulu huruf-hurufnya di laci tentunya. Nah, kita susun di magnetic board. Agustus. Huruf yang pertama adalah A. Samiring ya. Terus, nah, seperti ini. Ini adalah tantangan dari mystery box yang akan membantu kemampuan anak dalam berpikir, mengingat, dan motorik halus tentunya. Permainan yang keenam adalah sholat yuk. Nah, pada permainan ini, anak akan mengembangkan kemampuan pada aspek nilai moral dan agama. Tentunya mengetahui gerakan sholat. Seperti ini, jadi orang-orangan ini bisa diatur gerakannya oleh kita. Contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu. Ruku, Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi anak akan mudah mengatur gerakan sholat dan mengingatnya. Selanjutnya, permainan yang ketujuh adalah wudhu yuk. Nah, kalau tadi sholat, berwudhu juga termasuk dalam mengembangkan kemampuan anak pada aspek nilai moral dan agama. Tentunya bagaimana gerakan berwudhu yang baik dan benar. Contohnya kumur-kumur. Yang kedua adalah membasuh hidung. Permainan yang ke-8 adalah fun match. Nah, fun match ini adalah mencocokkan antara angka dan bentuk-bentuk yang sudah disediakan di sini. Kalau angkanya 6 dicocokkan ke buah yang ada 6. 1 seperti itu. Selain mencocokkan arahnya menggunakan ini, nah ini bisa diubah ya. Nah, bisa juga kita mengubah kotaknya, jadi bisa dipindahkan dari sini ke sini atau dari sini ke bawah, seperti itu. Nah, pada permainan fun match ini, kita dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak dalam menghitung dan menentukan atau mengidentifikasi bentuknya dan jumlah bentuknya. Sekarang, yang ke-9 adalah papan tulis serbaguna atau papan tulis mini. Nah, papan tulis serbaguna ini bisa kita gunakan sebagai media menggambar dan menulis anak. Contohnya, anak akan menggambar perahu misalkan. Nah, buat perahu nih di sini. Bisa dihapus juga menggunakan spidol ini. Nah, dihapus. Pada papan tulis serbaguna ini, anak akan mengembangkan kemampuan seni mereka. Mereka bebas menuangkan apa yang ada di pikiran mereka. Anak akan bebas berkreativitas. Permainan yang terakhir adalah sensory play. Nah, di bagian bawah box ini ada permainan. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan media plastik yang dimasukkan air dan kapas. Jadi, kapas di sini bisa kita geser, anak bisa menggesernya. Nah, selain sensory play, kita juga akan mengembangkan kemampuan kognitif anak melalui huruf dan warna. Nah, kalau ini apel, ada mangga. Nah, ini pepaya, tapi hurufnya belum sesuai. Jadi, anak bisa menyesuaikan hurufnya. Pepaya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita masukkan kapas ke bentuk yang sudah disiapkan. Lalu masukkan kembali ke dalam boxnya. Seperti itu permainan yang ada di Smart Little Cupboard. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.